Selamat malam Ibu dosen dan teman-teman. Perkenalkan kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan jawaban kami terkait soal-soal yang telah disediakan di LMS. Soal-soalnya yaitu sebagai berikut. Sebelum kami presentasi, izinkan saya memperkenalkan diri saya dan kelompok saya terlebih dahulu. Pertama, perkenalkan nama saya Niwen Yulia, NPM 314. Kelompok saya ada pertama Nimade Ratiwinantari, NPM 315. I Gusti Putu Laksmita Dewi, NPM 307, Ngakan Putu Putra Aditya Pratama, NPM 382, Iwayan Ari Putra, NPM 087, Kadek Bintang Kirana, NPM 408, dan Doni Saputra, NPM 677. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 1 dengan soal dalam kondisi apa strategi dual extension disarankan. Jawabannya adalah dual extension disarankan dilakukan saat kondisi ekstrim atau pada saat produk tidak mengalami perubahan. Perusahaan yang menerapkan strategi ini yaitu menjual produk dengan daya tarik iklan maupun promosi yang sama dengan negara aslinya ke beberapa atau semua pasar internasional yang dimasukinya. Strategi ini biasanya diterapkan oleh perusahaan global yang lebih memiliki pasar yang bagus di seluruh dunia. Perusahaan dapat melakukan penghematan biaya untuk proses manufaktur, standar komunikasi, pemasaran global, dan biaya R&D. Perkenalkan, nama saya Nimade Ratiwinantari, NPM 315. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 2. Pendekatan modular. Pendekatan pertama dimulai dengan mengembangkan berbagai bagian produk yang dapat digunakan di seluruh dunia. Bagian dapat dirakit menjadi berbagai konfigurasi produk. Skala ekonomi mengalir dan produksi massal dengan lebih atau kurang dari standar komponen produk di berbagai situs. Vaillant, sebuah perusahaan Prancis produsen boiler yang terbesar di Eropa, mencontohkan pendekatan ini. Sebuah variasi yang luas dalam segala selera konsumen dan standar bangunan dalam sarana pasar Uni Eropa. Vaillant menawarkan ratusan model boiler yang berbeda. Namun, akhir-akhir ini perusahaan telah mencoba untuk meminimalkan biaya kostumisasi tanpa penyempitan persembahan pada pelanggan. Caranya adalah dengan mengembangkan boiler yang memenuhi kebutuhan lokal tetapi dengan banyak fitur umum, misalnya pembakaran kontrol jika bisa dilakukan. Selanjutnya, jawaban dari nomor 2, pendekatan core produk merupakan pendekatan dimulai dari desain inti produk atau platform sebagian besar seragam, lampiran yang ditambahkan ke inti produk yang sesuai dengan kebutuhan pasar lokal. Penghematan dicapai dengan berkurangnya biaya produksi dan pembelian. Pada saat yang sama, perusahaan mengadopsi pendekatan ini memiliki fleksibilitas yang memungkinkan mereka untuk memodifikasi produk dengan mudah. Contoh pendekatan ini pada prosedur desain model mobil Renault Prancis, lebih dari 90% dari pendapatan penjualan Renault berasal dari pasar Eropa. Bodi, mesin transmisi, dan model chassis yang diberikan adalah sama dalam pasar yang berbeda. Perubahan kecil seperti pemanas kuat di negara-negara Nordik atau AC yang baik untuk mobil yang dijual di Eropa Selatan mulai diimplementasikan. Perkenalkan, nama saya Wayan Rawijaya, NPM 087. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 3, yaitu jelaskan dalam kondisi bagaimana strategi desain produk global lebih tepat digunakan. Strategi desain produk global tepat digunakan di saat perusahaan merancang tanggung jawab global untuk produk tertentu atau kelompok produk tertentu ke dalam suatu divisi operasi produk. Sekian jawaban dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Gusti Putu Laksmita Dewi dengan NPM 307. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 5. Perusahaan multinasional cenderung bergerak ke arah sprinter strategi dalam hal keputusan waktu peluncuran global mereka. Apa yang mendorong tren ini? Yang mendorong tren ini adalah untuk mendapatkan profit yang lebih tinggi lagi. Hal ini sesuai dengan tujuan dibentuknya sebuah perusahaan, yaitu mendapatkan profit pada perdagangan lokal maupun internasional. Terima kasih. Pertanyaannya, nomor 6, apa kelemahan menggunakan seluruh negara sebagai tempat uji pasar untuk produk baru yang akan diluncurkan secara global atau regional? Jawabannya itu adalah kelemahannya karena banyak negara yang belum dikatakan sebagai negara berkembang.
yang nantinya dimana akan membuat negara tersebut bingung tentang uji baru sesuatu produk yang baru dikemukakan. Lalu juga masih banyak negara yang belum dikatakan sebagai negara maju, sehingga nantinya uji baru tersebut malah tidak berkembang dengan baik di negara tersebut dan membuat perkembangan yang baik untuk negara tersebut dan produk tersebut dikarenakan tidak majunya negara tersebut. Walaupun banyak sekali negara maju yang berkembang, tetapi masih juga ada beberapa negara yang terlambat.